Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musola Al-Ikhlas, Dusun Karangmalang, Kaleng-Kaleng, rahimakumullah. Kaleng napa Kaleng? Kaleng itu desa napa kecamatan? Desa Kaleng, Kecamatan Gering, Kuring, Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepat malam 27 Rajab, kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperingati keakbaran Allah dengan segala tanda-tanda dan ciptaannya. Bagaimana kita memahami peristiwa Isra Mi'raj itu adalah merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Demikian juga peringatan yang dilakukan oleh Musola Al-Ikhlas, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Musolane cuwilik, pengajian yang datang banyak. Alhamdulillah. Maka dalam merespon Isra Mi'raj ada dua sikap orang ketika menerima kebenaran. Akan ada dua reaksi di mana kebenaran itu disampaikan. Bagi orang yang bijak, dia akan merenung. Bagi orang bodoh, dia akan tersinggung. Maka kemudian kadang-kadang Allah menyampaikan kebenaran dalam Al-Quran dengan membuat perumpamaan-perumpamaan yang aneh. Contoh dalam Al-Baqarah Allah mengatakan, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Responnya apa? Ada dua. Fa ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka mengetahui ini semuanya adalah kebenaran dari Tuhannya. Tapi sebaliknya bagi orang-orang kafir, wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah, Allah ki sak janjane karepe apa. Nah, posisi kita merespon Isra Mi'raj adalah tentunya dengan respon orang yang beriman. Allah kalau membuat perumpamaan, jangankan Isra Mi'raj yang maha dahsyat, bahkan hanya dengan seekor nyamuk. Coba Bapak Ibu, barangkali orang yang zalim pikirannya akan mikir, kenapa Allah kok dadak nyiptakin nyamuk, tujuannya apa? Ternyata yang bisa nangkap guru-guru TK dengan membuat lagu judulnya Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap.
Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Pertanyaan saya, kenapa cicak-cicak di dinding kok diam-diam merayap? Kenapa cicaknya kok diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menipu itu kamu. Kayak kemarin saya ditanya, Gus Miftah, merayakan Valentine itu apa budaya kita? Oh bukan, Valentine itu bukan budaya kita. Budaya kita itu apa? Ngutang orang bayar. Betul Bu? Kalau mau ngutang bayar ini manis temen. Begitu ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel, betul? Ciri-cirinya orangnya biasanya jilbabnya coklat. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, besar ataupun kecil, selama itu kita memahami sebagai ciptaan Allah, maka akan menambah keimanan kita kepada Allah. Bukankah dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mempunyai ciri. Apa ciri-cirinya? 1, nyuguh kopi tepat waktu. Senyuguh tua temen ya. Terus tua cilik ireng kayak gitu. Makasih ya. Wong semene manuknya sepira ya. Cilik temen. Kamu itu lucu, mosok ngombe kopi kok nganggo sedotan, gobloknya nggak bisa. Alasane kayak gie, sedotan gie, kanggo degan, lagi degannya langka. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ada beberapa ciri orang yang beriman. Yang pertama, merujuk surat Al-Anfal ayat 2, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Makanya tadi saya bilang, kalau pengen tahu hatimu itu ada imannya apa enggak, gampang. Halah balik maning. Angkat. Bahkan yang ngisori nyong keperimen bawa keren. Arane siapa ya? Rosati. Wis di bojo. Niko sing paling ayu. Oh niko. Ini besok mohon maaf, Rosati masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Rosati masuk surga karena bersyukur, istrinya cantik. Istrinya masuk surga karena bersabar. Nanti bojo kayak ngene. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua kejadian yang Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Maka secara gamblang Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman dalam Al-Anfal. Yang pertama, ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Apalagi nama masjidnya Al-Ikhlas. Musola apa masjid Pak? Musola. Anda coba perhatikan, Qul huwallahu ahad yang disebut sebagai surat Al-Ikhlas, tidak ada satupun kalimat Al-Ikhlas di dalamnya. Apa yang pengen Allah tunjukkan? Yang pengen Allah tunjukkan satu, bahwa ikhlas itu tidak harus dinampak-nampakkan, bahwa ikhlas itu tidak harus kelihatan.
Apa ya? Oh, pengen foto. Wis tua pengen selfie. Ganggu baik. Ini Pak Lurah. Oh, Pak Lurahnya itu. Kalau sini Pak Kiai, Mbak Mudin. Nah, Bapak Ibu, wis foto-foto maning. Oh, pateni. Yo, di pateni angel HP ini cross ya. Oh, Vivo. Kira temen ya. Cek. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Jangankan peristiwa Isra Mi'raj yang maha dahsyat, sekecil apapun itu akan menambah ketakwaan dan keimanan kita. Makanya kemudian lanjutan ayatnya, ciri orang beriman kedua apa Bapak Ibu? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Jadi kalau hari ini kita memperingati Isra Mi'raj, respon orang beriman itu satu, otomatis imannya bertambah. Amin. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan imannya ditambah oleh Allah. Amin. Mempertahankan iman itu jauh lebih susah dibandingkan mempertahankan keislaman. Orang disebut Islam bisa dilihat dengan fisiknya, identitasnya, nama Rosyadi, agama Islam. Orang percaya Rosyadi agama Islam cukup dengan melihat KTP-nya saja. Maka malam hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Karena Islam itu agama, identitasnya, Muslim itu adalah orangnya. Pengen dikatakan Muslim gampang, cukup dengan identitas. Makanya dulu kalau ada orang demo Pak sama Kementerian Dalam Negeri, minta supaya kolom agama dalam KTP dihapus. Saya termasuk tokoh yang tidak setuju. Karena bagi saya identitas KTP beragama itu penting. Contoh, umpamanya Rosyadi main ke Jogja, di tengah jalan tahu-tahu ditabrak truk, kayak gini, tabrak, Rosyadi mati. Lah Rosyadi ini mau diopeni dengan agama apa? Dilihat dari apanya? Identitasnya, KTP-nya. Jangan sampai orang Islam diurusi coro Kristen, atau sebaliknya orang Kristen diurusi coro Islam. Itu adalah fungsi dari KTP, salah satunya. Maka dulu ketika rame-rame kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Sama. Kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju bapak-bapak? Setuju. Setuju ibu-ibu? Kok kolom agama dalam KTP dihapus? Mohon maaf, kolom kawin tidak kawin kok dihapus? Orang dihapus benak-nakal wong lanang. Betul Bu? Kenapa dalam KTP itu ada identitas kawin belum kawin? Supaya laki-laki tidak tergoda untuk nakal, tidak tergoda untuk nikah lagi. Ibu, coba saya tes IQ-nya orang kaleng-kaleng, saya tes. Kaleng. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Kira-kira bapak ibu kaleng ya, kira-kira ibu-ibu kaleng pilih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Abu Lahab. Mohon maaf, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Kebalikan dari keluarga Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh suaminya nakal, istri nyuwun sewu, suaminya soleh, istrinya nakal.
Fir'aun suaminya nakal, istrinya solehah, Siti Asyah. Yang ketiga, tiba keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tiba keluarga Fir'aun, mohon maaf Pak Fir'aun maning, tiba keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu Kaleng, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Karena ibu-ibu Kaleng milih tipe keluarga Ibrahim, itu artinya mempersilahkan suaminya menikah lagi. Setuju ibu-ibu? Langsung ibu di sana teriak, nggak jadi Ibrahim Fir'aun ya apa-apa. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Semua yang kita lihat di muka bumi ini, ketika kita pahami sebagai ciptaan Allah, itu ternyata akan menambah keimanan kita. Ada musibah gempa bumi seperti di Cianjur, otomatis kita memahami bahwa musibah itu adalah atas izin Allah. Allah, mohon maaf, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Makanya saya dulu protes betul ketika di Bantul gempa bumi tahun 2006. Itu ada bahasa yang mengatakan apa Pak? Provokasi. Katanya gempa bumi di Bantul terjadi karena kekuatan Nyi Roro Kidul. Maka waktu itu saya diminta oleh Kementerian Kelautan membuat pengajian di Pantai Depok, sosialisasi bahwa gempa bumi itu adalah gejala alam atas izin Allah. Maka waktu itu saya bilang, Bapak Ibu warga masyarakat Bantul harus yakin bahwa musibah gempa bumi itu atas izin Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Saya di Pantai Depok Pak, kebetulan malam itu air dari Pantai Depok naik ke atas Pak, wut. Semua jamaah lari, Nyi Roro Kidul ngamuk, Nyi Roro Kidul nesu. Saya di atas panggung nggak lari sendiri, semuanya lari. Langsung saya bilang, gak usah takut, saya tanggung jawab. Kalau Nyi Roro Kidul keluar, saya yang ngadepi. Akhirnya airnya balik. Mungkin Nyi Roro Kidul nggak tahan lihat ketampanan saya. Apa ya, cang kami janda ya, ser. Kamu janda, kamu nafsu sama aku ya. Kok janda magel keprimen ya? Janda magel kita kayak uyuh anyang-anyangan, nah magel kayak gitu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, adanya gempa bumi itu atas izin Allah, menambah keimanan kita kepada Allah. Adanya gunung Merapi yang meletus menambah keimanan kita, bukan karena kekuatan Mbah Petro. Masa dulu ada yang bilang, kenapa Merapi meletus? Karena kita nggak sesaji ke Mbah Petro Merapi. Apa hubungannya Mbah Petro sama Merapi? Ternyata ketika itu kita maknai sebagai tanda kekuasaan Allah. Coba Anda lihat, berapa orang yang diuntungkan dengan meletusnya Merapi. Pasir berlimpah, batu berlimpah gara-gara Merapi. Ini seharusnya apa? Menambah keimanan kita. Apalagi peristiwa maha dahsyat berupa Isra Mi'raj. Maka sebagai orang yang bijak harus merenung, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa peristiwa Isra Mi'raj harus terjadi? Kok ya pas ya, neng Al-Ikhlas pas tanggal 27 ya. Oh, ada Pak Tile di sini. Halo Pak Tile. Mbah Kiai Muawin, saya pikir Pak Tile. Kiainya Pak Kiai Muawin. Muawin apa Mukawin? Muawin. Oh Muawin. Oh dulu pegawai KUA. Suka menikahkan orang ya. Muawin. Umurnya pira Mbah? Pitung dosa gangsal. Boh, orang mati-mati ya. Wah.
Panjang umur temen Mbah Muawin ya. Tasik kagungan bojo. Tasik kagungan bojo. Tasik. Wow, masih bisa. Olahraga. Ini kan dini. Masya Allah. Napa rahasianya panjang umur Mbah Muawin? Rahasianya panjang umur apa? Udut. Lah modar kayak rahasia panjang umur udut. Padahal inyong ratau udut. Berarti Mbah Muawin pengen mengatakan Miftah cepat mati. Awas Mbah Muawin. Tapi saya yakin kok, mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Mbah Muawin lebih tua dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Mbah Muawin, bisa jadi yang mati Mbah Muawin dulu. Muawin. Kenapa Mas Rosa di setiap hari saya itu ngaji? Tujuannya satu, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, bisa jadi saya mati dalam keadaan pengajian. Kan keren. Saya ngaji di Kaleng, tahu-tahu malaikat Israel datang. Diumumkan di Masjid Al-Ikhlas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Muawin. Muawin maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, peristiwa Isra Mi'raj selain merupakan tanda keakbaran Allah, ini adalah merupakan cara Allah menghibur Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, dalam Al-Quran Allah mengatakan ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kalian. Artinya apa? Manusia sebiasa yang disifati dengan sifat yang istimewa itu hanya Kanjeng Nabi. Basyariahnya Kanjeng Nabi mungkin sama dengan kita, kemanungsan. Artinya apa? Kalau orang Kebumen nggak makan lapar, sama Kanjeng Nabi kalau nggak makan juga lapar. Kalau orang Kebumen nggak minum haus, sama Kanjeng Nabi kalau nggak minum juga haus. Orang Kebumen kalau ngantuk tidur, sama Kanjeng Nabi kalau ngantuk juga tidur. Tapi yang membedakan antara kita dengan Kanjeng Nabi satu, kalau Kanjeng Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Kaleng dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Buktinya kia Mbak Muawin mangan baik, wah ngomen. Mbak Muawin masih bisa makan daging kambing, Mbak Muawin? Mboten. Mbak Muawin harus tahu daging kambing itu tidak ada efek samping tapi efek depan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, tapi yang disifati dengan sifat-sifat yang luar biasa. Jadi walaupun sama manusia dengan kita, tentunya berbeda antara Kanjeng Nabi dengan kita. Contoh-contoh sifat kemanusiaan yang dimiliki Nabi Muhammad. Kita kalau sedih nangis, sama Kanjeng Nabi kalau sedih juga nangis. Kanjeng Nabi pernah bersedih kok? Sering. Contoh yang membuat beliau bersedih adalah saat itu tahun 11 kenabian disebut sebagai Amul Husni, tahun bersedih bagi Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena beliau banyak diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah, beliau bersedih lumrah. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan Kanjeng Nabi. Di dunia ini Pak, dalam riwayat disebutkan orang yang senantiasa happy terus, senang terus, nggak pernah susah itu cuma satu, Fir'aun. Punya uang terus, nggak pernah punya utang, Fir'aun. Makanya kok ada orang Kaleng kok kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya hutang, lumrah, karena manusia biasa. Kok ada orang Kaleng punya uang terus gak pernah punya hutang, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Saking happy-nya Fir'aun itu Bapak Ibu,
Dalam riwayat disebutkan Fir'aun itu selilitan cuman sekali tok seumur hidup. Gara-gara apa? Satu ketika Fir'aun selilitan marah-marah, Allah ngutus malaikat untuk dandani cangkeme Fir'aun. Malaikat bertanya, Tuhan, kenapa saya harus memperbaiki giginya Fir'aun? Dijawab oleh Allah, kayak Fir'aun cangkeme didandani sing apik, masa ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan? Diujo sama Allah, Pak. Makanya kalau Pak polisi kadang-kadang SK-nya di bank, Pak tentara kadang-kadang utang, lumrah, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Polisi pangkatnya kecil, yang penting selamat. Daripada jenderal bintang 2 hukuman mati. Siapa Mbak Muawin? Yang bilang Sambo siapa? Itu benar. Untuk apa punya uang banyak sampai 100 triliun tapi nggak bisa menikmati? Mendingan Pak polisi pangkatnya kecil di atas panggung ngombe aqua be cangkeme. Saya diceritai sama teman saya di Jakarta, Gus Miftah tahu nggak uangnya Sambo itu di satu rekening ada berapa? Berapa bro? 99,9 triliun. Itu Rosadi mati hidup lagi sampai 100 kali, nggak mungkin dapat 100 triliun. Wah, kayaknya si Rosadi ora apa-apa Gus, tapi bojone ayu inyong matane. Ngomong kayak gini mergo ana bojone. Ora ana bojone ya matane ya lirik-lirik ya. Inyong bae hooh. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadikan Kanjeng Nabi bersedih? Banyak. Yang pertama, beliau punya paman yang senantiasa membela perjuangan Kanjeng Nabi. Namanya siapa? Wah, gila. Abu Thalib, ya. Ada paman yang senantiasa membela perjuangan Nabi. Allah berkenan memanggil terlebih dahulu beliau meninggal dunia. Siapa Bapak Ibu? Abu Thalib. Apa ya? Oh, lato-lato. Bang Muawin punya lato-lato? Bang Muawin pun menjawab punya lato-lato alami ya. Bang Muawin lato-lato Bang Muawin segitu. Lato-lato itu keren. Ini pengajian pakai mic saja nggak akan dengar. Lato-lato nggak pakai mic bisa dengar. Tapi saya sarankan para suami di rumah untuk koleksi lato-lato. Allah itu menciptakan lato-lato tujuannya satu, untuk membungkam cangkem istri yang
memberikan support kepada Kanjeng Nabi luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dengan kelebihan masing-masing orang. Abu Bakar ini Pak, sahabat plus mertuanya Kanjeng Nabi, karena Abu Bakar ini merupakan bapak dari Siti Aisyah. Ini orang yang sangat temuo, kalau kata orang Kebumen, orang yang sangat bijak. Kalau orang Kebumen bilang orang apa? Orang sepuh, asepe ampuh. Orang yang sangat bijaksana, Abu Bakar. Termasuk beliau yang menemani Kanjeng Nabi ketika peristiwa hijrah, setahun setelah kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi di tahun 11 kenabian, hijrah terjadi di tahun 12 kenabian. Makanya saya dulu punya pujian begini yang saya baca, pujian di Langgar saya dulu di Sumatera. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. Sewalas tahun Nabi, setahun hijrah Nabi. Sewalas tahun Nabi, setahun hijrah Nabi. Kalau di Al-Fatihah biasanya pujiannya kayak gitu enggak? Wah, paling mau awin berong. Coba pujian. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapakah yang diutus oleh Allah untuk menjemput Nabi Muhammad? Jibril diutus Gusti kinamin bali jeung Nabi. Jibril diutus Gusti kinamin bali jeung Nabi. Tindak iso iku mengi, ngestokake dawuh Gusti. Tindak Isra iku mengi, ngestokake dawuh Gusti. Sholawat sing banter. Sholatullah
terus tadi bukan itu. Saben malam semua bojoku angel digugah. Saben malam semua bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Banjur matu bengi gugah rondo etan kali. Sakit curhat ini jangan bawa, saya nggak pernah gugah rondo enak kali, saya gugah gadis. Kamu jangan goda-goda aku karena aku suami yang setia, istriku cuma satu.
mungkin karena orang itu tidak lama. Yen wis mati pondora melu mboten bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah susuknya bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai, dadi kiai. Kayak gitu gak diaminkan, tolak malaikat minta pengen gak anak jadi kiai. Kalau dulu orang bilang kan desa miskin jelek, sekarang udah kiai keren, contohnya aku. Kalau dulu kiai kayak mau ini sekarang melinting ambil titik jangan pilih inyong. Kalau sekarang beda, kiai harus keren daripada aku. Ulang ya, bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek selawatan. Salatullah masa aku mau selalu Nabi Muhammad, Mbak Mawin jawab ayo mulai. Kita doakan Mbak Muawin panjang umur, orang sedunia mati Mbak Muawin hidup sendiri. Berapa apa kalau ngaku saya jadi nomplok Mbak, jadi nomplok ya. Maning-maning makan, maning. Lah sing jawab kuwi temu anake sapa? Kocak. Kocak. Oh, anake kocak. Kocak ini ya.
ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya belum terima amplop, kamu minta uang, berarti adil apa enggak? Pertanyaannya bukan itu, jangan. Bulu Garuda itu cewek apa cowok? Tahu? Iya. Kasih gundul itu. Baik, persatuan marukin celong. Kamu setia sama istrinya? Iya dong. Dengan bos. Mana istrinya? Mana? Sini. Belum ya. Jadi manusia. Nah, jadi. Baik. Ini kan. Kamu mau bilang? Masih aja ya. Kita doakan Ojan masuk surga pertama kali. Kajian. Amin. Kita kajian dia kunjungi Ojan jaga. Masalah saat ini kok nggak nonton. Awas kalau di pulau pengajian minta lagi awas. Istrinya mbak, bapak saya itu umurnya sama dengan Mbak Muawin, 75 tahun, sama rokoknya bangetnya minta ampun. Besok mau berangkat haji tahun ini sama saya bilang Pak jangan rokok itu udah apa-apa, nanti mati loh, mati sempat mati. Makanya saya pulang bawa buku judulnya Bahaya Merokok. Saya kasih bapak saya tak suruh baca supaya dia berhenti mikir gara-gara membaca buku itu. Waktu itu saya kasih buku langsung beliau subhanallah berhenti membaca. Bapak ini namanya Bapak ini namanya merokok udah di amal dan wujud Pak betul. Saudara Nabi Muhammad. Peristiwa ini kemudian ditambah lagi kan Nabi bersedih. Kenapa? Karena istrinya meninggal dunia. Siapa Bapak Ibu? Siti Khadijah. Coba bagi Anda yang ngomong poligami itu sunnah, kamu lihat Kanjeng Nabi itu belum berpoligami sebelum Siti Khadijah istri pertamanya meninggal dunia. Itu artinya kalau kamu laki-laki pengen mencontoh Nabi, kalau pengen menikah lagi gampang, nunggu bojomu. Makanya Bapak Ibu bilang, kok ada orang menikah lagi mengatakan sunnah Rasul itu goblok-goblok ke wong lanang. Berarti sama halnya berharap istrinya meninggal dunia. Makanya jadilah orang setia seperti saya. Banyak janda artis yang mau sama saya, sorry, saya bilang lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena dulu kan banyak hamil. Ketahuan dirinya modal. Kecamatan. Ya mungkin. Istri saya nggak pernah mas, kayak bujurnya Rosati ngatur-ngatur. Kalau bujurnya ini ngomong aja bahasa Jawanya halus.
siap. Oh ora koyo ojan masuk kamar malah nyanyi sing ora enak ora itu ora benar enak sing iki banyak yo boleh kalau gak sih gitu lah. Yang pertama, kita bisa belajar manajemen Kanjeng Nabi menghadapi musibah. Bu, Pak, pelajaran pertama, contohlah Kanjeng Nabi ketika dia diuji oleh Allah dengan musibah. Manajemen menghadapi musibah. Apa yang membedakan Kanjeng Nabi dengan kita? Kanjeng Nabi itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Apa bedanya dengan orang kawan? Kalau orang kawan sebaliknya, kalau susah ngomong, seneng diam baik. Kalau susah ngalor ngidul, ngomong ngalor ngidul. Tapi kalau seneng diam. Padahal Al-Quran yang mengatakan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau mendapatkan nikmat harusnya dia berbagi kabar gembira. Kalau susah diam. Maka pas podcast sama Mas Gedi Corbuzier, saya punya quote. Apa quote-nya? Musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai jika diadukan kepada Allah, merumit jika diadukan kepada manusia. Kanjeng Nabi ketika musibah, siapa beliau? Kepada siapa beliau mengadu? Allah. Kalau ibu-ibu kalian punya masalah, kepada siapa mengadu? Status WA. Rosadi jam 10 bengi belum pulang, istrinya buat status di Facebook, aku kedinginan nih. Iya. Dibaca sama Ojan, tak temani kok. Iya. Mbah Muawin juga komentar WK. Ternyata Ojan selinding kan, malah meninggal. Ini Bapak Ibu, coba kita belajar ngempet. Maka kenapa puasa itu maknanya as-shaum maknahu al-imsak. Imsak itu artinya apa Pak? Ngempet. Karena manusia yang akan selamat itu manusia yang bisa ngempet. Ngempet apa ngempet? Makane ngempet apa ya? Ngempet ya siapa? Pak sama ngempet. Oh Bapak Kesra, tadi saya sama Bupati, sekarang Bapak Kesranya sampingnya siapa? Oh waduh lurah ada sebelah. Oh lurah desa sebelah. Ya karena belum buat ngundang ngaji sendiri, numpang ngaji. Oh sudah. Samping lagi siapa? Oh sama tuh mesin putih ya. Samping lagi siapa? Kapolsek. Samping lagi siapa tuh? Siapa? Bapak Sopir. Oh Pak orang nasi putih siapa? Coba putih. Oh Pak ada saya sini. Ada saya sini yang mana? Itu mau apa? Biasanya kan ada. Desakan undang kosmisa Pak Lurah lumayan gagah ono gajah atus neng beli najan gagah manuk kata Bapak Awet juga apa-apa ini main anak kumpret masuk deh. Mungkin ini endo tenan ya Pak Lurah udut kadang-kadang udut maning Bapak Awet udah mandek. Nah manajemen menghadapi musibah ala Kanjeng Nabi ini loh Bapak Ibu yang perlu kita contoh. Kita itu seringkali menampakkan keluh kesah kita di hadapan manusia. Kalau sekarang lebih heboh lagi, menampakkan keluh kesah
media sosial. Saya itu paling nggak setuju suami istri punya masalah di posting. Hei, dengerin. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki itu pakaiannya perempuan, perempuan itu pakaiannya laki-laki. Yang namanya pakaian itu fungsinya apa? Untuk menutupi aib masing-masing pasangan. Walaupun Mbak Mu'awin ini tugasnya di KUA, tapi yang terkenal memberikan nasihat para artis adalah Gus Miftah. Makanya saya bilang, saya tuh gak suka kalau teman saya artis punya masalah dengan pasangan diumbar di media. Akhirnya malu sendiri Mbak Mu'awin. Coba dilihat, punya masalah dengan suami dilaporkan polisi, dicabut lagi. Dia gak ada masalah, tapi lucunya apa? Sing gue masalah Lesti, sing cerewet wong kalem. Lesti punya hak melaporkan suami, mencabut dia punya hak. Tapi kenapa yang cerewet orang kalem? Itulah kenapa saya bilang, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wong ya tekan ya. Dia guyu. Biasanya jilbabnya pink. Oh belurak. Apa ya Pak? Sampai saya terang ya? Woi, saya sering apa? Baca kinyong. Oh saya ngadep. Tolong yang duduk berdiri ya. Yang berdiri duduk. Ingat, mereka pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bohongmu ya. Ini butuh manajemen yang bagus Pak. Manajemen untuk tidak mengumbar aib kita kepada orang lain. Makanya apa? Karena Kanjeng Nabi mengadunya hanya kepada Allah, maka yang memberikan solusi dari masalah Kanjeng Nabi ya Gusti Allah. Makanya kenapa dalam Al-Quran ada kalimat Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang tawakal. Bapak Ibu, kita sudah diuji oleh Allah 2 tahun lebih dengan corona, dengan COVID. Selama 2 tahun setengah itu kita bisa tawakal, kuat menghadapi musibah sedemikian besar. Teman-teman saya yang ketakutan COVID secara berlebihan, mati. Iya nggak takut, alhamdulillah nggak mati. Saya punya tetangga COVID Bu, selama COVID, awal-awal COVID pakai masker double 3. Kalau beli apa-apa langsung dicuci, beli buah dicuci, beli obat dicuci, beli pecel lele. 3 bulan kemudian Pak Lurah, saya dikabari tetangga saya ini mati. Bukan karena COVID. Kenapa? Stres diajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin ditampakkan oleh Kanjeng Nabi. Saya sedih. Bagaimana saya menghadapi rasa sedih saya cukup tawakal kepada Allah. Akhirnya apa? Pertolongan dari Allah itu datang. Kenapa? Karena kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah letakkan untuk kami. Pak Lurah, ketetapan lurah itu 6 tahun 3 periode. Nggak usah demo-demo ke Jakarta minta masa perpanjangan. Pak Lurah, rumahnya demo. Malah demo-demo ke Jakarta minta perpanjangan 9 tahun. Alasannya apa coba kalian tahu warganya? Supaya kalian juga tahu alasan Pak Lurah demo di Jakarta minta masa perpanjangan 6 menjadi 9 tahun untuk mengurangi konflik horizontal sesama warga. Karena kalau cuma 6 tahun menurut Pak Lurah ini terlalu pendek, warganya sering bersikedah. Saya jawab, alah itu mencari alasan baik. Padahal alasannya kenapa dari 6 tahun minta 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Dilalah ditolak Pak Jokowi.
peristiwa tahun 2019 ada calon anggota DPR nyalon DPR RI mau nyuap rakyat, bikin amplop sebanyak 80.000, satu amplop isinya 20.000. Saya tersinggung, delala ditangkap sama KPK. Kenapa saya tersinggung? Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Saya ngaji di lokalisasi Sarkem, lonte paling murah saja 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000, lonte paling murah saja 200.000. Berarti larang lonte apa suara rakyat? Masa kita kalah sama lonte? Baru tahu lonte itu apa? Penjual kerupuk. Apa dia kerupuk? Akan manuk. Manuk siapa? Ojen. Suara rakyat 5 tahun 20.000. Ojen Pancasila. Lu apa sih? 5 menit. Berarti lebih hebat kiai daripada caleg mantannya. Ada caleg lagi hasil ini? Tidak kelihatan. Siapa? Dari orang siapa? Terus ikut apa? Oh, Usmati. Usmati dia ngomong tapi kita temen ya makan cowok. Ini siapa? Tulus. Tulus bebas. Pelajaran pertama. Kalau kamu ajukan masalah kepada Allah, Allah yang akan menjawab semua persoalanmu. Itulah kenapa Kanjeng Nabi dikasih media untuk orang umatnya dekat dengan Allah dalam wujud sholat, supaya kita kalau punya masalah mengadunya hanya kepada Allah. Begitu angkat tangan Allahu Akbar, ini adalah tanda orang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya hanya berpasrah kepadamu apapun masalahku. Maka ingat, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Sebelum Allah membuat masalah untuk kita, jauh hari sudah dikasih solusinya. Tugas kita ketika dikasih masalah, mencari solusi. Dari mana mencarinya? Cukup mengadu kepada Allah. Makanya saya bilang, orang Islam itu kalau dikasih masalah oleh Allah, jangan jadi seperti seekor anjing. Anjing itu kalau dilempar batu, mohon maaf, yang dikejar batunya apa? Yang lempar. Salah. Batunya. Jadi kalau ada anjing, anjing itu saya kasih contoh. Kalau ada anjing dilempar apel, kira-kira oleh anjing yang dikejar apelnya apa yang lempar? Bu, saya paham betul tentang anjing. Kenapa? Karena tetangga saya anjing semua, melihara anjing semua. Kan tetangga saya banyak Nasrani, teman-teman Katolik. Tetangga saya itu rata-rata memelihara anjing. Saya tahu betul karakternya anjing. Makanya kemarin Maria Karang datang kepada Inyong, kudune kebablasan, kudune belok kiri, malah Maria kebablasan. Cicikan sama anjing, Pak. Hop, 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 hop. Langsung kayak gini, Mama Awin. Hop, 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 hop. Akhirnya saya malu, masa panitia pengajian dicikat sama anjing. Anjingnya saya lempar batu, kena kepalanya, langsung teriak, kengeng, kengeng, kengeng. Anjing itu Bapak, kalau dilempar kerikil atau barang yang dilihat
Ini kesalahan anjing. Makanya kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti anjing, tapi jadilah seperti seorang laki-laki dilempar kerikil oleh cewek cantik. Kira-kira yang dikejar kerikilnya apa ceweknya? Bahwa Allah aja tahu pengalaman, tahu dong. Kamu jangan sombong, kosan dia nggak mau awin. Mbak Muawin pernah muda kayak kamu belum tentu bisa tua kayak Muawin. Ya. Siapa tahu berpengajian dosa dimati. Ujungnya tidak bilang Muawin. Orang Islam itu kalau dikasih masalah, jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil oleh cewek cantik. Yang dilihat, yang dikejar bukan kerikilnya, tapi yang melempar. Artinya apa? Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah. Siapa? Allah. Maka ayat berikutnya bunyinya apa? Huwa maulana, dia Allah sebagai penolong kami. Makanya kenapa Bapak Ibu saya suka dengan nama Maulana, sampai anaknya dikasih nama Maulana Miftah, Maulana Habibur Rahman. Miftah itu artinya kunci, Maulana pendorong kami, Habibur Rahman yang menjadi kekasihnya pangeran. Sing lucu kan dari nyong, itu kan beca ujungnya medel. Kalau rumah sakit melahirkan sampai ring road macet, akhirnya anaknya lahir di tengah-tengah ring road jalan. Akhirnya nama anaknya siapa tuh? Ring road anaknya Muhammad Jonathan. Saya bilang kalau Muhammad saya tahu artinya, kalau Jonathan saya nggak tahu artinya. Jonathan itu apa? Brojol karena kemacetan. Sobat Trik itu teman ya siswanto ya guys. Wah, sering nih Jero. Kamu tahu apa beda Jero sama kamu? Jero mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya Muhammad. Oh, kasih baca makan dulu. Stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan, ojen koyo suka. Ojen dulu. Saudara Muhammad, saya ojen jadi ingat tempat piknik Gunung Kidul. Iya, di Gunung Kidul ada tempat namanya tempat piknik Gunung Kidul. Disita tempat piknik gundul. Iya, tempat piknik disingkat jadi tempat piknik gundul. Kemarin saya dari Purworejo ngaji ke Kebumen yang tahun berapa tahun yang lalu, haus minum dawet, ketemu jembatan Butuh. Anak bawa dawet ireng jembatan Butuh, disingkat jadi dawet ireng jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh. Ada dawetnya jembatan Butuh, disingkat jadi jembatan Butuh. Saya kemarin pengajian di Kendal di satu desa namanya Surokonto.
Manajemen menghadapi masalah dua maula. Kalau punya masalah, matur sama Allah. Dan tempat terbaiknya adalah masjid, tempat terbaiknya adalah musola. Itulah kenapa alasan Kanjeng Nabi dikasih fasilitas untuk kita umatnya diperintahkan untuk sholat, karena sholat itu fasilitas kita untuk langsung komunikasi dengan Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki berbicara langsung dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Otomatis di dalam sholat kamu membaca Al-Quran. Makanya kalau baca diingat-ingat, dipahami maknanya. Apalagi imam-imam kayak Pak Muawin, jadinya lucu Pak Muawin. Ada kiai desa, anaknya rambutnya gondrong, keriting. Hari Jumat pulang rambutnya lurus. Kiainya tanya bapaknya sama anaknya, "Hei, orang kamu jadi lurus, kamu apain?" "Oh, ini Pak, rambut saya rebonding." Rebonding itu apa, Dek? Diluruskan. Akhirnya bapaknya berangkat Jumatan, imamnya sholat. Begitu di depan mau imamnya tengok ke belakang, imamnya bilang, "Para jamaah tolong softnya direbonding." Membawa tapi masih itu. Tapi orang sedunia sudah meninggalkan dunia hitam dan hanya berlalu. Rambutnya putih semua. Itu gimana? Apa teman rahasia panjangnya apa? Ya kayak gitu apa? Oh, ternyata bahwa ini kayak yo kiai ya dukun. Jangan-jangan kan Samsudin ya. Sebentar lagi Mbah Muawin akan meramu mantra. Apa dia? Mesi. Dan Samsudin. Bahwa inilah pentingnya Isra Mi'raj diperingati, supaya kita paham. Kita dikasih senjata ampuh oleh Allah melalui Kanjeng Nabi, supaya bisa langsung omong-omongan dengan Allah. Wujudnya sholat. Itu artinya apa? Kalau kamu meninggalkan sholat, berarti kamu tidak menggunakan senjata. Kita mohon maaf, saya telepon Anda itu butuh pulsa. Kita ketemu Allah nggak butuh pulsa, cukup sholat. Kita ditelepon Bupati Kapol Esra, ditelepon Bupati Ali, siap Pak Bupati, siap. Ditelepon anak saya saja bangga, masa ditelepon Allah sang maha atasan malah susah. Bu, coba orang kalau dengar adzan susah apa senang? Adzan itu panggilan muadzin apa panggilan Allah? Panggilan muadzin apa panggilan Allah? Itu hakikatnya yang manggil Allah. Tapi lucunya orang kalem malah susah. Apa jawabannya? Adzan mane. Lagi tandur, tandur. Coba kita tempatkan semua adzan itu seperti orang puasa mendengar adzan maghrib. Harusnya kita itu kan senang dengar adzan cuma sekali, adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi mergo bukannya. Saya kurang ajar anak ini umur 5 tahun puasa, adzan kasar buka. Saya tanya, "Dek, kenapa kamu buka puasa?" "Itu masih adzan asar." Anak saya jawab, "Mohon maaf Pak, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar." Adzannya pada, makanya. Ya adzan gimana pada. Maka kalau mau pengajian malam hari ini Pak Lurah dan warga Kalung dianggap sukses, gampang. Saya cuma minta satu, tolong dijaga sholatnya. Seburuk apapun amalmu yang lain, jangan pernah meninggalkan sholatnya. Saya pemuda Gus masih suka mabuk,
jangan pernah kamu tinggalkan sholatmu. Saya di lokalisasi saat kamu ketemu bapak jajan PSK, saya bilang kamu main lonte itu urusanmu, tapi sebagai kiai saya mengingatkan, tolong jangan tinggalkan sholatmu. Tetaplah sholat walaupun kamu bermaksiat, jangan berhenti sholat kalau kamu belum bisa berhenti maksiat. Walaupun kelasnya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau bahasanya Mbah Mu'awin, amar ma'ruf nyambi mungkar. Allah aman Allah. Kan pakai sini. Maka ibu ingat, sholatmu main-main, tapi permintaanmu bukan main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Naudzubillahi min dzalik. Baca selawat harian, pengajian selesai. Pas kita. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.